Silakan teman-teman, tonton hingga selesai. Di perpus, Jabu menceritakan kepada Kuma dan teman-teman tentang hadirnya hantu buku sebagai pembelajaran untuk melawan diri sendiri, seperti rasa malas, membenci, pelit, pokoknya segala hal yang membuat mereka julid. Jabu mempertajam ceritanya tentang manusia. Sepanjang perjalanan sejarah hingga ke masa modern ini, sebagian besar orang telah melupakan kesadaran yang berfungsi menyeimbangkan diri dalam realita kehidupan. Jabu pun memberi contoh hadirnya hantu buku adalah sebuah keseimbangan dalam menyelaraskan pikiran ke dalam jiwa dan raganya sebagai anak manusia, dan tampaknya mereka tidak akan dikatakan sebagai anak manusia. Belumlah Jabu menjelaskan secara rinci serta tuntas, Kuma dan teman-teman merespons seakan tersambar petir, seolah-olah diri mereka telah kehilangan segalanya, sekaligus penasaran untuk menemukan kembali hantu buku itu. Di balik respon Kuma dan teman-teman, Jabu hanya bisa diam tertekun menyikapinya, karena sebenarnya Jabu ingin mencoba menguraikan pesan hingga bisa mengingatkan diri mereka yang sejati. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam benak mereka, Jabu pun tidak kehilangan literasi untuk mempengaruhi mereka ke dalam sebuah permainan. Uniknya, ketika mereka berada dalam cakrawala yang disajikan Jabu tampak membentang luas, mereka dan khususnya Leti menyadari bahwa selama ini hantu buku tidak bisa terlihat fisiknya. Mereka hanya bisa mendengar suara-suara bisikan yang membius serta membisingkan. Lalu bagaimana mereka memulai perjalanannya? Di sisi inilah permasalahan dihadapkan ke mereka. Perdebatan di antara mereka tak terelakkan terkecuali Kuma. Ia hanya bisa mengamati semua teman-temannya dengan kesunyian. Ya, itulah Kuma si pengamat yang setia. Menariknya, justru Kumalah yang dipilih oleh Jabu sebagai signal untuk diikuti teman-temannya dalam perjalanan ini. Dinamika hidup ini penuh dengan warna. Dan adanya warna karena ada cahaya. Untuk itu, kita harus memiliki kesadaran dengan apa-apa yang akan kita perbuat dari sumber yang kita ketahui, melalui penglihatan, pendengaran. Lalu dengan kesadaran itu, apa yang akan kalian temukan? Ini menarik Jabu, tapi di mana kita harus menemukan kesadaran itu? Jabu, kamu membuat penasaran. Dan di mana kita harus menemukannya? Kuma, apa kamu tahu? Hei Kuma, kenapa kamu diam saja, jawab dong. Sudahlah Iting, mungkin si Kuma sedang sakit gigi. Bagaimana dengan kamu, Engmeng? Bongi minien urut kukuhan han hantu itu tidak terlihat. Gigi men nanya nyarinya. Enggen, bukan itu pertanyaannya. Perdebatan pun semakin memporak-porandakan kenyamanan untuk memulai sebuah perjalanan. Terlebih ego demi ego bangkit dalam kuburnya, menghembuskan asap liar ke seluruh penjuru arah bagai memerah padamkan bara, serta menjungkir balikan logika pikiran Adung, Iting dan Ambong menolak keras atas keputusan Jabu yang dipandang mereka tidak adil. Jabu sang bijaksana mengizinkan Adung mencoba sebagai signal, dengan silih berganti begitu juga kepada Ambong dan Iting. Namun mereka merasa kelelahan karena dirinya mudah terkecamuk emosi alias terlalu reaktif. Engeng tertawa sendiri, ia membayangkan perjalanannya pasti sangat menarik, karena di dalam bayangannya akan banyak sekali bertemu tokoh-tokoh superhero seperti cerita buku komik yang dibacanya selama ini. Hal ini memancing amarah Adung, Ambong dan Iting. Atas kepiawaian Leti menyikapi Adung CS, amarah itu pun tak lama mereda hingga padam. Melihat kesiapan Kuma dan teman-teman, Jabu memulai dengan melontarkan aba-aba untuk memulai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Nah sahabat Yuk Film, apakah hantu buku itu bisa ditemukan oleh mereka? Atau sebalikannya, mereka menemukan diri mereka yang sejati? Ikuti terus perjalanannya sampai tuntas ya. Let's go! Cengklingin like-nya. Juga cengklungin sub-sub cerbernya. Hei, biar gak gagal paham. Baiklah. Kalian semua, lihat aku. Bagaimana kalau kita membuat permainan? Bentuknya pertualangan, dengan menggunakan peta buta. Dan di setiap tahapannya, harus memecahkan sebuah kode untuk dapat melanjutkan ke permainan atau pertualangan berikutnya. Sebentar Jabu, peta buta itu apa sih? Itulah Adung, peta buta itu peta yang tidak punya mata.
Iya kan, Jabu? Iting, kapan kamu berhenti menjadi orang sok tahu? Oh iya tidak apa-apa Ambong, bagaimana jika si Kuma yang lebih dahulu yang memulainya? Tunggu Jabu, kenapa harus si Kuma yang duluan Apa kamu punya rencana lain untuk kita? Ya sudah Adung, terima saja kenyataan itu. Apa kenyataan maksud kamu apa, Ambong? Ambong, betapa menyedihkan otak kamu. Dan bagaimana jika kenyataan tidak berpihak kepada kita? Baik-baik, begini, teman-teman. Maksud aku, si Kuma menjadi contoh dengan rambu-rambu yang aku ucapkan. Dan selanjutnya, kalian hanya mengikuti si Kuma. Wah Jabu, ini tidak asik lah. Memangnya kamu tidak bisa menjelaskan kepada kami? Adung, kicau mulut kamu tidak merdu masuk telinga aku. Dan apa susahnya sih hanya mengikuti? Iya Adung, memangnya kamu suka menyusahkannya? Diam kamu Ithing, mulut kamu bau bensin. Hayo Jabu lanjutkan. Aku sudah tidak sabar. Jika kalian sudah merasa siap, hayo Kuma, kamu masuk duluan. Ya ampun, bagaimana si Kuma bisa masuk, lalu bagaimana jika kita terperangkap di dalam? Sudahlah Adung, selanjutnya kamu yang masuk. Ambong bosku, bagaimana jika kita masuknya sama-sama? Dengar saja kamu Ithing. Hayo kamu masuk duluan. Selanjutnya kamu Lehti. Dan kamu Engheng. Cepat, Lah, lalu kamu Ambong. Engheng. Jangan membuat aku melempar kamu, karena pertanyaan kamu tidak penting. Dan bagaimana Jabu? Jika kita masuk sama-sama, hahaha. Waduh, cepat Ambong. Bagaimana mungkin kita masuk bersama-sama? Lekaslah, jika kamu tidak segera masuk, artinya kamu tidak ikut bermain. Oh jadi begitu, ya Jabu. Baiklah, kalau begitu. Hap. Kelanjutan cerita ini akan lebih menarik serta banyak keseruan lainnya lagi loh. Nah, Besti, agar tidak terlewati film-film lainnya, kalian bisa subscribe dan isi kolom komentar ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah! Jauh melihat ke belakang, peradaban umat manusia. Buku merupakan jendela budaya yang mengungkap dengan segala misteri pada setiap baitnya, hingga dapat dikonsumsi generasi hari ini dan selanjutnya. Kini teknologi turut membantu dalam kelestariannya. Akan tetapi butuh inovasi dalam mengkomunikasikannya. Sudah kau genosida hidroponik sesama pestisida. Para pemikir sudah tidak penting. Sang eksemplar topeng kertas